Saudaraku, hati manusia atau biasa disebut dengan kalbu, sanubari, atau jiwa adalah titik pusat kebaikan dan kebenaran sejati. Jika hatinya baik dan bersih, maka insya Allah perangai dan perilakunya baik juga, dan menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur, tahu yang benar dan salah, dan tegak lurus mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau kalbu." Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa beliau berkata, Rasulullah pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling utama?" Beliau menjawab, "Setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya." Para sahabat berkata, "Orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah orang yang bertakwa, takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad." Hati yang suci dan bersih juga merupakan bekal kita di akhirat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk atau rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat ke dalam kalbu dan amalan kalian." Renungilah bahwa yang dilihat dan dinilai dari seseorang di sisi Allah adalah hati atau kalbu dan amalannya. Allah juga menjelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 yang artinya, "Pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati atau kalbu yang bersih." Inilah penjelasan Allah bahwa di hari kiamat atau di akhirat kelak hanya orang-orang yang menghadap Allah dengan hati bersihlah yang selamat. Hati yang bersih dari syubhat, syirik, kufur, kemunafikan, penyakit hati, maksiat, dan akhlak yang tercela. Bagaimanakah agar hati kita menjadi bersih dan suci? Yang pertama yaitu selalu berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai kuasa dan kehendak untuk membersihkan dan mensucikan hati manusia. Begitu juga sebaliknya dapat menyesatkan hati manusia. Berapa banyak orang yang tadinya beriman dan mempunyai hati dan perangai yang baik, kemudian Allah balikan hatinya menjadi hati yang kotor, penuh kedengkian, jahat, dan sesat. Dan sebaliknya, banyak juga yang tadinya hatinya kotor, kemudian Allah balikan hatinya sehingga dia mempunyai hati yang bersih, berada di jalan yang lurus, dan berakhlakul karimah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, "Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya." Dalam hadis riwayat Ahmad dari Anas, Rasulullah juga bersabda, "Sungguh, hati manusia itu lebih cepat bolak-baliknya daripada periuk ketika sedang sangat mendidih." Di antara doa-doa yang dipanjatkan agar hati ini tetap lurus antara lain yang pertama yaitu, "Allahumma musarrifal qulub syarif qulubana ala ta'atik," yang artinya, "Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu." Yang kedua yaitu, "Allahumma muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik," yang artinya, "Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agamamu." Yang ketiga yaitu, "Wa as'aluka qalban saliman," yang artinya, "Aku memohon kepadamu hati yang bersih." Yang kedua yaitu berusaha sekuat tenaga dan semampu kita menjauhi dari perbuatan dosa. Sungguh, setiap manusia keturunan Bani Adam pasti pernah melakukan dosa kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Melakukan dosa walaupun kecil akan membuat noda dan mengotori hati, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang artinya, "Sekali-kali tidak demikian, bahkan menutupi hati mereka perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan." Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sendiri menafsirkan ayat ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya seseorang hamba jika berbuat dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia segera bertaubat, meninggalkan dosa tersebut, dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan bening kembali. Tetapi jika dosanya bertambah, maka akan bertambah pula titik hitam tersebut." Yang ketiga
yaitu tidak ada perasaan dendam di hatinya terhadap kaum muslimin. Dendam tidak ubahnya laksana beban berat yang melelahkan pemikulnya, merusak pikirannya sendiri, serta menggelisahkan hatinya. Dendam adalah sifat iblis yang melekat di hati manusia. Setelah iblis diusir dari surga, maka ia dendam kepada Nabi Adam dan turunannya dan berjanji untuk menyesatkannya. Sifat dendam sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana di hadis riwayat Muslim bahwa Nabi bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam kesumat atau bertengkar. Terapi yang paling efektif adalah berdoa kepada Allah agar dendam dihilangkan, berlapang dada untuk memaafkan orang yang telah membuatnya menjadi dendam, serta menjauhi perkara atau orang yang membuatnya menimbulkan rasa dendam. Yang keempat, yaitu tidak ada perasaan hasad. Hasad atau iri dengki dapat memakan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, jauhilah sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad adalah dosa pertama kali terjadi di langit, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam, dan juga dosa yang pertama kali terjadi di bumi, yaitu hasad yang mendorong seorang anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Hasad inilah yang mendorong seseorang untuk berbuat keburukan atau kejahatan. Obat penyakit hasad adalah wajib berusaha sekuat mungkin melawan hasad tersebut, kemudian merenungi bahwa segala kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain mungkin sudah takdir dari Allah, sehingga kita tidak perlu hasad kepada orang lain. Yang kelima, yaitu rajin membaca Al-Quran, menghayati maknanya, mempelajari kandungannya, serta mengamalkan apa-apa yang di dalamnya. Tidak diragukan lagi, menelaah dan menghayati makna ayat Al-Quran merupakan obat paling ampuh untuk menyembuhkan hati yang sakit dan membersihkan hati yang kotor. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Imam As-Sa'di berkata, Al-Quran merupakan obat penyembuh segala penyakit yang bersarang di hati, baik penyakit syahwat yang menghalangi seseorang dari ketundukan maupun penyakit syubhat yang merusak keyakinan. Jika hati sudah sembuh dan sehat, maka seluruh anggota badan juga menjadi sehat. Yang keenam, yaitu berusaha menjadi orang yang bertakwa. Menurut Ibnu Taimiyah, takwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah atas petunjuk Allah, dan ia meninggalkan maksiat karena petunjuk Allah serta takut akan siksanya. Ketakwaan seseorang tercermin dari hatinya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, ketakwaan itu di sini, seraya menunjukkan ke arah dada beliau. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa pakaian batin adalah pakaian takwa, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi, untuk mendapatkan kesucian atau kebersihan hati dan akhlak yang mulia itu, semua kembali kepada ketakwaan seseorang. Karena ketakwaan adalah kunci lahirnya sebuah hati yang bersih dan suci, serta akhlak yang mulia. Ibnu Qudamah berkata, barang siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Robnya. Sebagai penutup, Allah berfirman dalam surat Asy-Syam ayat 9 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Semoga Allah memberikan kebersihan, kesucian, dan ketakwaan kepada hati dan jiwa kita semua. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya.